Halo, perkenalkan, nama saya Hilmi Akbar Ibani. Saya sebagai anggota Forum Remaja PKBI Kepulauan Riau. Di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya dari Forum Remaja PKBI Kepulauan Riau. Nah, tadi kan video-video sebelumnya saya udah ngebahas tentang hak reproduksi, terus kenapa pentingnya hak reproduksi. Nah, di kesempatan kali ini mau ngebahas cara menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja. Nah, karena kita masih remaja yang notabene umur 10 sampai 24 itu masih termasuk remaja kan. Nah, itu masih tugas orang tua untuk mengajarkan kepada remaja-remaja cara menjaga kesehatan reproduksi. Nah, selain dari orang tua, bisa kita belajar sendiri atau dari orang-orang yang memang punya bisa mengedukasi. Nah, cara menjaga kesehatan reproduksi itu kan masa remaja merupakan masa yang eksplorasi kan, periode transisi dari anak menuju dewasa itu di tengah-tengah ada remaja. Dapat menimbulkan dunia yang penuh tanya kan, bagian kita kan kalau misalnya nyari sesuatu kan langsung cari sendiri kan, atau jadi kita nyarinya tuh takutnya kalau misalnya nggak di orang yang tepat jadinya kita salah gunakan. Betul. Nah, makanya pada masa inilah dapat muncul rasa khawatir berlebihan gitu kan bagi orang tua. Padahal di saat yang sama berbagai masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi mengintai remaja. Banyak tuh, ada penyakit seksual menular, infeksi virus HIV atau AIDS, sampai hingga tuh hubungan seks di luar nikah yang berakhir pada kehamilan maupun aborsi. Jadi sudah melakukan hubungan seks di luar nikah gitu kan. Nah, oleh karena itu berarti sangat penting kan bagi remaja mengetahui cara menjaga kesehatan reproduksi. Betul. Secara umum ada 4-5 yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi seksual. Yang pertama apa tuh, Pan? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 4 cara hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi seksual untuk remaja. Yang pertama yaitu waspadai berbagai penyakit seksual menular. Beberapa jenis penyakit infeksi menular seksual atau dalam kurung IMS, diantaranya adalah gonorrhea, chlamydia, dan sifilis, termasuk infeksi virus HIV yang berujung pada AIDS. Di dunia sebanyak 25-25% penderita HIV terinfeksi virus tersebut pada remaja. Masih remaja gitu ya. Di Indonesia, pencatatan jumlah penderita IMS maupun HIV sedikit kurang akurat. Namun bukan berarti remaja itu tidak perlu mewaspadai penyakit menular ini. Terus yang kedua tuh ada apa tuh, Ban? Yang kedua tuh ada gunakan alat kontrasepsi. Cara paling aman untuk menghindari penyakit seksual menular dan menjaga kesehatan reproduksi remaja secara umum adalah dengan menghindari seks bebas. Namun jika remaja tetap melakukan hubungan seksual, sangat dianjurkan untuk melakukan hubungan seks yang aman. Misalnya dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom gitu. Atau yang lainnya lah. Kondom ini digunakan untuk menghindari kehamilan gitu ya. Menghindari kehamilan, terus menghindari penyakit. Betul. Penyakit menular gitu. Menular ya. Termasuk HIV, AIDS, dan sebagainya. Yang notif itu. Yang ketiga yaitu proaktif dengan kondisi kesehatan Anda sendiri. Ada banyak langkah nih preventif dalam memastikan kesehatan reproduksi remaja. Misalnya melakukan screening kanker serviks, dan tidak jarang juga beberapa klinik meluncurkan promo pemeriksaan ini secara gratis atau dengan potongan harga yang terjangkau murah. Oke. Saja aku lagi nomor 4 itu cari pasangan yang menghargai Anda gitu. Kalau misalnya punya pacar nih kan, pasti pasangan kalian tuh menghargai pilihan kalian untuk menjaga kesehatan. Untuk tidak melakukan seks sebelum nikah gitu kan, Pak. Salah satu pilar dalam hubungan yang sehat adalah rasa saling menghargai. Nah, lebih spesifiknya lagi, Kementerian Kesehatan nih merekomendasikan beberapa langkah berikut dalam menjaga kesehatan reproduksi remaja.
Misalkan gini nih, Apa itu? kita pakai handuk yang lebih lembut, kering, bersih dan tidak berbau atau lembab. Betul. Terus kita pakai celana dalam tuh bahannya yang mudah menyerap keringat, biar enggak lembab gitu kan. Betul. Tidak menimbulkan infeksi Jamur, betul. Terus nomor 3 itu ada ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Jangan sering-sering, apalagi kan ada orang pakai habis itu dibalikin, habis itu bolak-balik, itu kan jorok tuh kan. Terus kalau remaja perempuan tuh bersihkan alat kelamin setelah buang air kecil maupun besar dengan menyekat tisu atau handuk bersih dari arah depan ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Jadi dari depan ke belakang, jadi jangan dari belakang ke depan gitu. Enggak semua wanita juga sih, pria pun gitu juga. Nah, kalau bagi remaja laki-laki sangat dianjurkan untuk menjalani kita atau sunat tuh Pan. Kan kalau dalam Islam tuh wajib tuh. Wajib Nah kalau yang lain untuk mengurangi tertular penyakit, iya, gitu kan, resiko. Karena katanya dari kesehatan itu menurunkan risiko terkena kanker penis, Man. Nah yang terakhir itu menjaga kebersihan alat reproduksi. Kalau alat reproduksi kalian bersih gitu kan, maka tidak akan mudah terserang penyakit yang berasal dari bakteri atau jamur. Ini ada cara menjaga kebersihan alat reproduksi yang baik buat menurut Kemenkes nih. Kayak tadi tuh sama pakai handuk yang lembut, terus pakai celana bahan yang dapat mudah menyerap keringat, ganti pakaian dalam 2 kali sehari, jadi gitu deh. Menurut Kemenkes juga udah menganjurkan untuk itu. Terus remaja juga perlu mengetahui kondisi kesehatan reproduksinya. Jadi kita tuh nggak mudah untuk dibujuk atau dirayu untuk misalnya teman-teman kita yang perempuan gitu kan, nggak mudah terkena bujuk rayu dari teman maupun lingkungan yang dapat membahayakan organ reproduksi kan. Memang bahaya sih lingkungan sekarang. Betul. Dengan informasi yang benar, remaja diharapkan memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi mereka. Nah, itu dia tadi dari kita cara menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja. Nah, jangan lupa juga nih, jaga-jagalah pergaulan bebas gitu. Bermainlah sama teman-teman yang sehat atau yang berpikiran dewasa. Betul, jangan sampai nanti terjerumus. Soalnya kalau misalnya kita lihat yang paling dirugikan itu perempuan ya banyak. Apalagi kalau misalnya laki-laki kan ibaratnya kasarnya nggak kelihatan tuh kalau misalnya udah melakukan hubungan. Kalau perempuan kelihatan gitu kan. Nah itu dia dari kami, maaf kalau misalnya ada kesalahan. Dan lagi kalau misalnya kalian butuh teman cerita atau teman-teman sharing, di PKB itu kita ada konselor sebaya Pan. Jadi misalnya Ipan nih ada masalah gitu kan, terus nggak bisa cerita ke orang-orang lain yang takutnya kalau misalnya ke kawan nanti disebar atau ke orang tua kurang deket gitu. Jadi di PKB itu ada konselor sebayanya juga. Atau kalau misalnya Ipan ada sedikit stres atau depresi gitu, nah di PKB juga ada psikolognya tuh Pak. Jadi gitu. Jadi kita ini semua bisa mengerangkuk lah. Betul. Baik, terima kasih, sekian dari kami. Bye-bye.